Kebangkitan Kobbie Mainoo jadi momen emas bagi Ineos di Manchester United? Kok bisa? Kebangkitan performa Kobbie Mainoo bersama Manchester United dalam beberapa pekan terakhir bukan sekadar kabar baik bagi tim di lapangan. Lebih dari itu, situasi ini membuka peluang strategis bagi manajemen klub, khususnya Ineos, untuk mengamankan masa depan salah satu aset paling berharga di Old Trafford. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, Mainoo sempat tersisih. Gelandang muda lulusan Akademi Carrington itu jarang mendapat kepercayaan sebagai starter dan bahkan terkesan terisolasi dari skema utama tim. Amorim berkali-kali menegaskan bahwa Mainoo masih berada di bawah bayang-bayang Bruno Fernandes dalam hierarki lini tengah. Namun, dinamika berubah drastis setelah Amorim dipecat. Penunjukan Michael Carrick bersama Darren Fletcher dalam struktur kepelatihan menjadi titik balik bagi karir Mainoo di United. Carrick menemukan formula yang memungkinkan Mainoo dan Bruno Fernandes tampil bersama, sesuatu yang gagal diwujudkan sebelumnya. Performa apik Mainoo mencapai puncaknya saat Manchester United menumbangkan Manchester City 2-0. Bermain penuh selama 90 menit, gelandang berusia 20 tahun itu menuai pujian langsung dari Carrick. Ketenangan, visi bermain, dan kedewasaan Mainoo di laga besar kembali menegaskan statusnya sebagai pemain masa depan setan merah. Situasi ini menghadirkan kesempatan emas bagi Ineos. Kontrak Mainoo saat ini masih berlaku hingga 2027, tetapi nilainya di pasar dan perannya di dalam tim terus meningkat. Ia bukan sekedar pemain muda potensial, melainkan fondasi yang bisa menopang proyek jangka panjang klub. Sebelumnya, Manchester United sempat membuka negosiasi perpanjangan kontrak dengan Mainoo. Namun, pembicaraan itu dikabarkan menemui jalan buntu setelah muncul tuntutan gaji sekitar 200.000 pound sterling per pekan. Di tengah ketidakpastian peran di tim utama saat itu, masa depan Mainoo pun terlihat abu-abu. Kini kondisinya berbeda. Dengan kepercayaan penuh dari Carrick dan peran sentral di lini tengah, Mainoo kembali melihat masa depan cerah di Old Trafford. Inilah momen ideal bagi Ineos untuk menghidupkan kembali pembicaraan kontrak dan menunjukkan komitmen klub terhadap pemain akademi terbaiknya. Manchester United memiliki rekam jejak pahit terkait penjualan pemain lulusan akademi. Kasus Scott McTominay yang kini bersinar bersama Napoli menjadi pengingat bahwa melepas pemain internal tanpa perencanaan matang bisa berujung penyesalan. Mainoo pun dipandang sebagai talenta langka, once in a generation yang sudah terbukti di level tertinggi. Ia tampil menonjol di final Piala FA bersama United dan bahkan mencuri perhatian di final Euro bersama timnas Inggris meski usianya masih sangat muda. Tentu, Ineos tetap perlu menjaga struktur gaji klub agar tetap sehat. Namun, mengamankan tahun-tahun emas Mainoo harus menjadi prioritas utama hingga akhir musim ini. Perpanjangan kontrak bukan soal angka, melainkan sinyal kuat bahwa Manchester United siap membangun masa depan dengan identitas dan talenta sendiri. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Ian Wright ngeri-ngeri sedap lihat penampilan MU, bakal jadi momok menakutkan bagi Arsenal. Legenda Arsenal, Ian Wright baru-baru ini memberi peringatan kepada mantan klubnya jelang duel melawan Manchester United di akhir pekan ini. Ia menyebut The Gunners harus ekstra waspada karena setan merah bakal jadi momok yang mematikan bagi tim mereka. Pada akhir pekan ini, Arsenal akan menggelar laga big match di Emirates Stadium. Mereka akan menjamu rival klasik mereka, Manchester United, di pertandingan pekan ke-23 EPL musim 2025-2026. Arsenal membidik kemenangan di laga ini. The Gunners sudah 2 kali beruntun mendapatkan hasil imbang di Premier League, dan Mikel Arteta ingin mengembalikan The Gunners ke jalur kemenangan di laga ini. Namun Ian Wright menilai Arsenal benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik jelang laga ini. Pasalnya, MU yang sekarang dinilai sudah menjelma jadi tim yang mengerikan. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Wright memperingatkan Arsenal bahwa Manchester United datang ke London Utara dengan kepercayaan diri yang tinggi.
Ia menilai Setan Merah tampil begitu luar biasa ketika mereka mengalahkan Manchester City di akhir pekan kemarin, dan ia yakin Setan Merah bakal termotivasi untuk mengalahkan The Gunners di Emirates Stadium. Pertandingan ini, Arsenal versus MU, bakal jadi pertandingan yang sulit bagi Arsenal, apalagi skuad Manchester United saat ini lagi berlimpah kepercayaan diri. Buka Wright di Stick to the Football Podcast. Pada kesempatan yang sama, Ian Wright juga menuturkan 3 pemain Manchester United yang ia rasa bakal jadi momok bagi Arsenal di akhir pekan nanti. Ia menilai trio Amad Diallo, Bruno Fernandes, dan Bryan Mbeumo bakal menebar teror ke gawang Arsenal seperti yang mereka lakukan ke Manchester City. Amad Diallo, benar-benar membuat saya ketakutan. Bersama dengan Mbeumo dan Bruno, wow, mereka benar-benar fantastis ketika menghadapi City. Pungkas striker legendaris Arsenal itu. Dalam laga di London Utara nanti, MU tidak hanya sekedar mencari 3 poin, tetapi mereka juga mengusung misi untuk balas dendam. Di awal musim kemarin, MU kalah 1-0 melawan Arsenal di Old Trafford, dan kini mereka bertekad untuk membalas kekalahan tersebut. Spekulasi siapa manajer permanen Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dikabarkan condong untuk memilih Roberto De Zerbi sebagai manajer permanen mereka. Manchester United saat ini lagi mencari sosok manajer permanen baru. Penyebabnya karena mereka hanya mengontrak Michael Carrick sebagai pelatih interim mereka hingga akhir musim nanti, sehingga mereka perlu lekas mencari penggantinya. MU sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa manajer top dunia. Salah satunya adalah Roberto De Zerbi yang kini melatih klub Prancis Marseille. Football Insider mengklaim bahwa MU benar-benar tertarik untuk mempekerjakan De Zerbi. Mereka dilaporkan sudah mulai mendekati mantan pelatih Sassuolo tersebut baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mulai bermanuver untuk mengamankan jasa De Zerbi di musim panas nanti. Mereka baru-baru ini menghubungi sang pelatih. Mereka mulai menjejaki kemungkinan De Zerbi kembali ke Inggris untuk melatih MU. Manajemen MU sendiri dikabarkan tertarik mempekerjakan De Zerbi karena rekam jejak sang pelatih yang sukses mentransformasi Marseille jadi penantang gelar yang serius. Di sisi lain, ia pernah melatih Brighton dan melakukan pekerjaan yang bagus di sana, sehingga ia dianggap cocok untuk memimpin skuad Setan Merah. Menurut laporan lain yang beredar di Inggris, pendekatan MU terhadap De Zerbi membuahkan hasil positif. Sang pelatih dikabarkan tertarik untuk menangani Setan Merah. Ia merasa 2 tahun sudah cukup baginya berkarir di Italia. Ia masih penasaran dengan Premier League dan ia punya ambisi untuk memenangkan trofi Premier League. Itulah mengapa ia tertarik untuk menangani Manchester United. Namun ia ingin mempelajari proyek Setan Merah terlebih dahulu sebelum nantinya ia menerima atau menolak tawaran tersebut. Menurut kabar yang beredar, De Zerbi adalah salah satu dari 3 kandidat terkuat manajer baru MU di musim panas nanti. MU juga dikabarkan berminat mempekerjakan Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino untuk jadi manajer mereka di musim depan.